Kembali bersama kami di Dialog NTV Prime membaca arah baru hubungan Amerika Serikat, China, dan juga Iran. Masih bersama kami Pak Imron Khotan dan juga Prof. Alexius Jumadu. Pak Imron, kita bahas mengenai potensi perubahan peta rantai pasok global ya, akibat ataupun pasca pertemuan ini. Apa yang harus diantisipasi oleh negara-negara di Asia Tenggara, khususnya juga Indonesia? Ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya, semua negara, termasuk negara kita, itu sedang mengalami apa yang kita namakan double whammy. Artinya kesulitannya double gitu. Sudahlah pasokan, jalur pasok dari Iran dan sebelumnya dari Rusia, perang Rusia dengan Ukraina ini kan juga membuat jalur logistik dunia terganggu. Akibatnya minyak naik, pupuk naik, dan bahan komoditas lain. Ditambah lagi konflik ini. Akibatnya apa? Ekonomi kita juga terganggu. Kalau ada orang yang mengatakan ekonomi kita tidak terganggu, saya kira dia tidak sincere ya. Buktinya, nggak baca berita kayaknya. Ya, buktinya minyak dari 17.000 ya non subsidi ya. 17.000 sekarang menjadi 23.000. Artinya apa? Indonesia tidak immune. Dalam konteks inilah saya selalu menggunakan beberapa kesempatan dan saya yakin Presiden Prabowo Subianto itu sudah mengerjakan. Ya, cuman kita mungkin tidak tahu. Artinya apa? Indonesia sebagai negara mid power yang suaranya didengar juga pada tingkat global, turut menciptakan suasana atau mendorong agar perundingan-perundingan perdamaian baik di teater Eropa, perang antara Rusia dan Ukraina, maupun di teater Timur Tengah, perang antara Amerika Serikat plus Israel melawan Iran ini, kita turut mendorong dari back channel gitu agar perundingan mereka ini segera membuahkan hasil. Otherwise semua menderita, terutama kita gitu. Nah, di tengah-tengah kita sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Prof. Alex, Indonesia sebagai negara mid power dengan politik bebas aktifnya harus turut mendorong agar terjadinya kesepakatan antar berbagai negara ini. Ya, itu sangat tepat sekali ya, karena saat ini kita dalam tatanan global yang sedang berubah ini, kita tidak bisa banyak berharap kepada negara-negara besar ini ya, apakah itu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, karena mereka masing-masing mempunyai masalah di dalam menegakkan satu tatanan global berbasis hukum internasional, karena mereka melanggar hukum internasional. Karena itu yang diharapkan adalah negara-negara menengah seperti Indonesia, ya, seperti juga kekuatan-kekuatan menengah lainnya, karena mereka yang berkepentingan dengan tegaknya hukum internasional itu. Jadi kalau negara-negara besar itu saja yang nanti menentukan tatanan global ini, kita tidak mempunyai banyak harapan ya untuk perdamaian, stabilitas global yang kita butuhkan untuk pariwisata, untuk global supply chain. Ya, bayangkan kalau terjadi terus blokade di Selat Hormuz itu, energi tetap harganya tinggi, ya, juga harga pupuk tinggi, ya, pariwisata juga ikut korban, ya, karena pariwisata dari Timur Tengah praktis lumpuh saat ini, karena selama ini kan ada penerbangan langsung misalnya dari Dubai ke Denpasar ya, itu saat ini sudah terganggu, berarti pariwisata kita juga terganggu. Jadi kita berharap kunjungan dari Trump ke Beijing ini bisa kedua pemimpin itu tergugah. Ini mereka harus bertanggung jawab juga untuk perekonomian global yang sudah tersandra ya. Orang-orang yang tidak bersalah ini kan, rakyat-rakyat kecil, UKM, ya, petani, nelayan, semuanya itu terganggu. Pekerja di hotel juga terganggu karena pariwisatanya menurun. Nah, semua orang tersandra karena konflik yang melibatkan negara-negara besar ini. Karena itu Indonesia sebagai kekuatan menengah itu, inilah momentum bagi kita untuk mengambil inisiatif ya. Nah, karena Indonesia juga paling tidak di Asia Tenggara itu dianggap sebagai kekuatan konstruktif ya, konstruktif power ya, yang mampu bisa mengajak negara-negara lain ya untuk
patuh pada hukum internasional. Itu satu-satunya harapan kita ke depan. Negara-negara besar itu pragmatis dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, tidak bisa diharapkan gitu ya. Nah, karena itu negara menengah, Indonesia di sini yang diharapkan juga ikut berperan begitu. Oke, Prof. Alex, membaca kunjungan bersamaan ya Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, kemudian ada Menhan RI Syafri bertemu dengan Menhan Hekset, itu seperti apa Anda membaca? Ya itu ya Indonesia kan sangat fleksibel ya, dia bisa menjalin reach out kepada negara-negara besar itu tanpa suatu hambatan, karena memang natur dari foreign policy kita kan kita berhubungan baik dengan semuanya, dan negara-negara besar itu memang kita butuhkan kan. Kita butuhkan Rusia, kita butuhkan Tiongkok, kita butuhkan juga Amerika Serikat. Sehingga selama ini foreign policy kita itu sebenarnya menavigasi risiko ya, how to manage the risk ya, untuk reaching out kepada negara-negara besar itu. Tidak ada masalah itu, selama itu untuk kepentingan nasional kita ya kita lakukan. Wajar-wajar saja ya. Pada saat yang sama Menhan kita bertemu dengan Hekset, kemudian bertemu juga dengan Putin, itu tidak ada masalah karena memang kita punya kredensial sebagai negara yang bisa reach out kepada semua negara besar itu. Tidak ada hambatan bagi kita ya. Kita itu bisa diharapkan atau dianggap sebagai negara yang relatif trouble free dengan negara-negara besar. Kita tidak ada masalah dengan Amerika, dengan Tiongkok juga tidak ada masalah, dengan Rusia juga tidak ada masalah. Jadi kita bisa berhubungan dengan siapa saja, dan itulah sebetulnya salah satu kredensial dari Indonesia sebagai negara yang selama ini memegang prinsip bebas aktif itu, begitu. Oke. Dan berarti Indonesia harus lebih agresif lagi kah Pak Imron melihat situasi seperti ini? Peluang-peluang apa yang mungkin ya bisa dilakukan sesegera mungkin untuk menyelamatkan negara kita? Ya, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini kan mempunyai dasar politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya kita bebas berhubungan dengan siapapun dan aktif di dalam rangka untuk mencapai salah satu kepentingan nasional kita, yaitu menciptakan ketertiban dunia kan. Nah, oleh karena itu, satu itu. Faktor yang kedua yang kita juga perlu ingat bahwa Presiden Prabowo Subianto ini adalah quantity yang dikenal di dunia ya. Dan dipandang lah sebagai seorang pemimpin dari negara the global south. Oleh karena itu, dan mempunyai hubungan baik dengan Trump. Saya masih ingat di TV terbuka beliau berbicara langsung dengan Presiden Trump, dan Presiden Trump mengatakan call me anytime. Ya, artinya ada chemistry mereka jalan. Dan sementara Iran ini kan anggota dari the global south, negara non-aligned, negara-negara berkembang. Kita lebih mudah berbicara dengan Iran. Oleh karena itu melalui back channel, dan saya yakin sudah dikerjakan ini oleh para diplomat kita gitu ya. Kan kita punya duta besar, kita punya menteri luar negeri, untuk mendorong misalnya kepada Iran, hai Iran, tolong Anda fleksibel agar tidak terjadi benturan lagi. Karena terjadi benturan itu akan mempengaruhi seluruh dunia termasuk kami. Nah, kemudian kepada Amerika Serikat juga, tadi dicontohkan Menhan kita gampang berhubungan dengan Hekset kan. Nah, Hekset ini merupakan salah satu orang yang menentukan lah di sistem pemerintahan Amerika Serikat. Mungkin dengan gampang beliau akan bisa telepon, hai kawanku, mungkin sudah tiba saatnya kita melakukan deeskalasi menuju kepada permanent cessation of hostilities. Dengan demikian perekonomian dunia menjadi tumbuh lagi dan harga-harga kembali menuju ke harga normal. Sekarang ini harga satu barel minyak itu sudah di atas 100 ya. Tadinya 60-70. Itu sudah mendekati 50% ke atas. Itu kan sumber dari segala sumber pertumbuhan ekonomi itu kan adalah energi, Naila.
Kalau energinya terganggu, semuanya terganggu. Jadi kembali lagi sebagai representasi the global south, presiden kita punya hubungan baik pribadi dengan Presiden Trump, Menteri Luar Negeri kita baik juga dengan Menteri Araghchi dari Iran, Menteri Pertahanan kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Why not? And I assume mereka sudah mengerjakan sesuatu agar mendorong kedua belah pihak itu bisa mencapai kesepakatan demi stabilitas perekonomian dunia. Oke, Prof. Alex, asumsi Anda seperti apa? Seberapa kuat ya manuver dari kita khususnya ya untuk bisa memanfaatkan momentum ini tentunya untuk bisa menjaga stabilitas di dalam negeri. Ini ada beberapa poin soal keamanan udara di Indo-Pasifik, khususnya Selat Malaka antara pertemuan dari Shafri dan juga Behekset yang ini belum menemui kesepakatan ternyata. Ya, saya melihat bahwa Indonesia berperan cukup penting di Asia Tenggara dan Amerika Serikat juga tahu itu ya. Kita adalah pemimpin informal ASEAN. Kita yang paling besar di ASEAN ini kan. Karena itu peran Indonesia itu sangat-sangat diapresiasi oleh semua negara besar ini. Karena mereka juga membutuhkan stabilitas di kawasan ini ya kan. Nah, Indonesia berperan penting di situ apalagi ASEAN karena kita mempunyai satu wadah ASEAN itu dia bisa mendatangkan negara-negara besar di dalam East Asia Summit itu ya. Ada mekanisme dialog. Nah, itu bedanya kita dengan Eropa ya. Kalau di Eropa itu tidak ada suatu entitas regional yang kira-kira bisa berdiri di tengah, bisa mempertemukan negara besar itu. Nah, di Asia Tenggara ini ada ASEAN, di mana Indonesia itu berperan sangat penting. Nah, kita bisa menjaga stabilitas di kawasan ini dengan tetap mengandalkan platform regional ASEAN itu. Nah, jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya peran Indonesia meskipun kita tidak tentu bisa berharap bahwa kita bisa mengubah kebijakan negara besar ya Amerika Serikat maupun Tiongkok ya. Tetapi kita bisa memainkan peran apa yang kita miliki, setidaknya mereka memperhitungkan peran kita secara regional di Asia Tenggara gitu yang bisa kita mainkan kartu itu dalam rangka menyampaikan aspirasi kita kepada mereka, terutama seperti yang dikatakan Pak Dubes tadi, kita semua terpukul ini oleh berlarut-larutnya konflik di Selat Hormuz itu gitu. Oke, Pak Imron, yang harus dicermati ya pemangku kebijakan terutama kaitannya dengan lawatan yang sedang berjalan saat ini. Dalam pengertian kita ya itu kembali lagi ya. Perang itu menyengsarakan semua orang kan Naila. Jadi kembali lagi saya berharap kunjungan dari Presiden Trump ini bisa merintis jalan bagi terselesaikannya masalah terutama di kawasan Timur Tengah. Memang ya ini lagi saya perlu catat ini tadi Prof. Alex ini. Kadangkala kita juga harus mempertimbangkan peran sentral dari Israel. Israel ini kalau dari perspektif objektif kita, dia tentu ingin eksistensinya diakui ya. Sementara 154 negara anggota PBB sudah mengakui juga Palestina. Jadi kalau kita kembalikan prinsip two-state solution, mungkin bisa selesai. The problem is, kelihatannya ada keengganan dari Israel. Oleh karena itu dia berusaha menjadi spoiler, mengganggu. Kalau bisa jangan terjadi kesepakatan dari pertemuan ini. Dia berharap jangan ada sehingga dia tetap bersama dengan Amerika Serikat melanjutkan agenda ekspansi teritorialnya. Jadi kita juga harus perhatikan bahwa Israel ini bisa menjadi faktor yang menghambat ya. Nah, tampaknya dalam beberapa minggu terakhir ini tidak terlihat ada kontak antara
Ini di permukaan ya, saya lihat di permukaan ya. Tidak ada kontak antara Benjamin Netanyahu dengan Presiden Trump. Apakah mereka sudah ada pisah jalan? Nah, itu dia yang mempertanyakan ya, yang dipertanyakan oleh publik juga. Iya. Nah, kalau memang Amerika Serikat, katakan Trump melihat ini bahwa kalau saya terus bersama dengan Israel bertempur dan mengganggu masa depan partai politik saya dan mengganggu masa depan politik saya, apakah saat inilah sudah tiba saatnya bagi saya untuk sedikit memberi distance ya dengan Israel. Nah, kembali lagi Israel ini mempunyai kartu truf banyak ya untuk memainkan kartu ini agar Amerika Serikat tidak meninggalkan dia sebagai salah satu negara sekutu Amerika yang terdekat. Oleh karena itu kita juga berharap mudah-mudahan Benjamin Netanyahu juga dia sedang menghadapi juga ini, akan menghadapi pemilu ya. Ya, mudah-mudahan dia tidak menjadi spoiler sehingga kunjungan dari Presiden Trump ke Beijing ini benar-benar bermanfaat tidak hanya kepada Amerika Serikat, kepada China, tetapi juga kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Prof. Alex, terakhir Prof. Alex, ditambahkan ini apa yang menjadi harapan besar dari masyarakat dunia ya dengan adanya kunjungan ini. Kalau tadi dari Pak Imron mengatakan saat ini sedang ada jarak ya di antara Trump dan juga Netanyahu yang muncul di permukaan, tapi kedua-duanya balik lagi ingin menyelamatkan muka masing-masing ya di dalam politik dalam negerinya. Seperti apa yang kemudian menjadi harapan dunia saat ini? Ya, saya sepakat dengan kata Pak Dubes Imron tadi ya. Mudah-mudahan dalam hal ini Israel tidak menjadi faktor pengganggu, disturbing factor ya. Karena kalau dia tetap mementingkan ambisinya, maka ini bisa menjadi satu penghambat untuk kesepakatan yang dibuat oleh Trump dengan Beijing. Karena bagaimanapun Israel itu akan tetap mempersoalkan nuklirnya Iran. Nah, mungkin dia akan menggunakan segala macam cara untuk menekan Trump di dalam pembicaranya dengan Beijing. Kita tidak berharap itu terjadi karena itu bisa menghambat ya. Nah, selain itu, hal kedua yang kita harapkan bahwa Amerika Serikat, Trump dan Presiden Xi Jinping jangan hanya berpikir untuk kepentingan keduanya saja ya, tapi kepentingan negara-negara lain yang ikut menderita karena berlarut-larutnya konflik ini ya, supaya mereka juga terbuka pikirannya bahwa ini harga yang dibayar ini sudah terlalu mahal oleh dunia dengan konflik yang mereka lakukan ini tanpa didapatkan satu titik temu yang bisa memuaskan kita semua begitu. Baik, terima kasih untuk perspektifnya. Para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini, Prof. Alexius Jumadu, Guru Besar Hubungan Internasional UPH, dan juga Pak Imron Kotan, Duta Besar RI untuk Tiongkok 2010-2013. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime. Terima kasih. Sampai jumpa, Prof. Dunia yang bergolak menuntut diplomasi yang tangkas dan strategi ekonomi yang antisipatif. Kita tentu harus waspada, tetapi juga ada optimisme di balik pertemuan bilateral yang terjadi saat ini. Kami masih akan kembali, pemirsa NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.